Welcome to our vlog. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destri. Di sini saya akan menjelaskan upaya manusia dalam melestarikan dan meningkatkan makhluk hidup. Tidak semua aktivitas manusia berakibat menurunkan keanekaragaman hayati. Ada juga aktivitas yang justru meningkatkan keanekaragaman hayati, seperti penghijauan, pembuatan taman kota, pengembangbiakan, memelihara kelestarian hutan, dan menetapkan daerah perlindungan alam. Kegiatan penghijauan meningkatkan keanekaragaman hayati. Kegiatan penghijauan tidak hanya menanam, tapi yang lebih penting adalah merawat tanaman setelah ditanam. Pembuatan taman-taman kota selain meningkatkan kandungan oksigen, menurunkan suhu lingkungan, memberi keindahan, juga meningkatkan keanekaragaman hayati. Hewan atau tumbuhan langka dan rawan punah dapat dilestarikan dengan pembiakan secara in situ dan ex situ. Pembiakan secara in situ adalah pembiakan di dalam habitat aslinya. Misalnya mendirikan cagar alam Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo. Pembiakan secara ex situ adalah pembiakan di luar habitat aslinya, namun suasana lingkungan dibuat mirip dengan aslinya. Misal penangkaran hewan di kebun binatang, harimau, gajah, burung jalak bali. Hutan merupakan habitat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Oleh sebab itu, kelestarian harus dijaga. Untuk melindungi hutan, perlu dilakukan tindakan seperti reboisasi, yaitu menanami kembali hutan-hutan yang telah gundul. Melakukan tebang pilih, artinya kalau tidak memerlukan kayu, pohon akan ditebang harus memenuhi syarat umur dan ukuran, menghindari kebakaran hutan. Pemerintah di bawah Menteri Kehutanan mempunyai suatu badan yang menangani daerah-daerah perlindungan alam, yaitu PHDA, Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Di Indonesia terdapat sekitar 350 daerah perlindungan alam yang tersebar di berbagai provinsi. Daerah perlindungan alam tersebut digolongkan berdasarkan ukuran, keunikan, ekosistem, dan fungsinya. Hutan suaka alam adalah hutan yang mempunyai fungsi sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya, dan sebagai wilayah penyangga kehidupan. Penyangga kehidupan artinya harus mampu memenuhi kebutuhan makhluk yang hidup di dalamnya. Kawasan suaka alam dibagi menjadi dua wilayah, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam mempunyai ciri berupa tumbuhan, hewan, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berlangsung secara alami. Mempunyai ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis hewan bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Untuk kelangsungan hidupnya dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Hutan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu. Fungsi utamanya untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hutan ini terbagi atas 3 wilayah, yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem wilayah. Sistem wilayah ini terdiri atas wilayah inti dan wilayah lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. Contoh Taman Nasional yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Pulau Jawa dan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam, terutama dimanfaatkan untuk koleksi tumbuhan atau hewan, baik alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli. Taman hutannya dibuat untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh Taman Hutan Raya yaitu Kebun Raya Bogor di Jawa Barat. Taman wisata alam adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan tumbuhan, hewan, maupun keindahan alam yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Contoh taman wisata alam antara lain Pulau Kembang di Kalimantan, Danau Towoti
Danau Matano dan Mahalono di Sulawesi, Danau Lebu, dan Pulau Manipo di Nusa Tenggara. Pemerintah juga menetapkan taman laut sebagai wilayah lautan yang mempunyai ciri khas berupa keindahan dan keunikan. Taman laut khusus digunakan sebagai kawasan laut untuk dibina dan dipelihara guna perlindungan ekosistem laut, rekreasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan. Contohnya Taman Nasional Laut Bunaken, Taman Wisata Laut di Sulawesi, Taman Wisata Laut Teluk Kupang, dan Taman Wisata Laut Teluk Maumere di Nusa Tenggara. Baiklah, sekian penjelasan untuk video kali ini. Sampai jumpa.